Aku ingin meminta pada ibuku, Ratu Hamidah Bano, memilih kandidat yang dinominasikan. Ratu Rukaya sudah mengurus istana wanita dengan efisien beberapa tahun terakhir ini. Dia sudah menangani tanggung jawabnya dengan baik sekali. Dan dia mengelola istana wanita dengan hati-hati. Aku akui bahwa ada beberapa masalah yang tidak bisa ditangani dengan baik. Menurutku, jika ada yang bisa memberikan kita perspektif yang segar, hal itu mungkin mengubah keadaan di istana wanita. Makanya aku memberikan suara untuk Ratu Joda. Aku meminta Gulbadam untuk memberikan suaranya. Aku akan memberikan suaraku untuk Ratu Rukaya. Aku meminta Finas untuk memberikan suaranya. Aku ingin memberikan suaraku untuk Ratu Joda. Maham Angga, silakan berikan suaramu. Aku ingin memberikan suara. Aku mendukung Ratu Rukaya. Ratu Salima, silakan memilih. Kalau aku ingin memilih Ratu Rukaya. Baksi Bano, tentukan pilihanmu. Kenapa lukisan Ratu Joda bisa berada di kamar kita? Ini pujian untuk Tabasum yang telah membuat lukisan ini. Ratu Rukaya. Aku datang bersamamu sesuai perintahmu, Sujamal. Tapi aku merasa heran dengan keputusanmu berada di Agra. Aku sadar hal itu. Bansing hidup yang membuat situasi semacam ini. Joda adalah adikku. Aku tidak bisa menahan diri dari bertemu dengannya. Setelah aku mengetahui bahwa dia telah meminum racun. Meskipun dia baik-baik saja, tapi aku belum tenang jika belum bertemu dengannya. Aku bisa mengerti keresahanmu, Sujamal. Tapi kau mungkin mempertaruhkan nyawamu karena kau berada di Agra. Aku harus bertemu dengan Joda untuk meyakinkan diriku sendiri. Kau boleh pergi. Tunggu aku di dekat tepi sungai Yamuna. Aku akan menemui setelah aku bertemu Joda. Baik, Sujamal. Yang mulia, setelah aku hitung, semua jumlah suara kedua kandidat memiliki jumlah suara yang sama. Yang mulia, ada 3 orang yang tersisa untuk memberikan suara mereka. Ratu Rukaya, Ratu Joda, dan Yang Mulia. Joda, siapa yang ingin kau pilih?
Yang Mulia, aku ingin memilih diriku sendiri. Siapa yang kau pilih, Rukaya? Yang Mulia, aku punya permintaan untukmu. Dan aku ingin tahu, suaramu untuk siapa? Karena kedua kandidat adalah istriku, sulit bagiku untuk memilih. Kalian berdua memiliki tempat khusus dalam hidupku. Tapi karena situasi menuntutku untuk memilih antara kalian berdua, aku ingin memilih seseorang yang telah melalui pahit getir kehidupanku dan selalu memberiku saran tepat. Aku berikan suaraku pada Ratu Rukaya. Salam Yang Mulia. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Apa yang membawamu kemari pagi-pagi begini? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tentu, tentang apa itu? Yang Mulia, aku butuh bantuanmu. Aku heran mengetahui kau membutuhkan bantuanku. Katakan padaku. Sebenarnya aku malu untuk meminta bantuanmu pada masalah ini. Tapi kau satu-satunya yang bisa membantuku tentang masalah ini. Tolong jangan ragu dan katakan apa masalahnya. Aku ingin dukungan suaramu Yang Mulia. Apa yang kau inginkan? Meskipun mengetahui bahwa itu bertentangan dengan hukum untuk berbuat curang, dan kau tahu bahwa aku benci dengan yang namanya kecurangan. Kau ingin aku untuk memilih kandidat. Katakan apa? Karena aku tidak ingin mengganggu antara kau dan Ratu Rukaya. Dia adalah temanmu sejak kecil, dan suaramu benar-benar penting baginya. Tidak akan jadi masalah baginya, bahkan jika dia kalah. Tapi dia akan terluka jika kau tidak memilihnya. Itu sebabnya aku ingin kau memberi perhatian padanya dan memilih mendukung dirinya saja. Dan ini adalah yang kuinginkan. Itu saja permintaan dariku. Joda, kau tidak pernah berhenti untuk mengejutkan diriku. Meskipun kau menentang Ratu Rukaya, kau ingin aku untuk memilih dia. Jika aku membantumu, apa yang kudapat sebagai imbalan? Kau adalah seorang raja. Jadi apa ada sesuatu yang bisa kuberikan? Yang Mulia, kedua kandidat memiliki jumlah suara yang sama. Orang terakhir untuk memberikan suara adalah Ratu Rukaya. Suaranya akan memutuskan siapa yang akan menjadi kepala permaisuri. Aku senang mengetahui bahwa aku punya begitu banyak simpati di Istana Wanita. Mereka memilihku dan membuat kompetisi ini berada di suara yang sama. Aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada suamiku yang di sampingku ketika aku sangat membutuhkannya. Aku selalu berusaha untuk menjaga kehormatan dan perdamaian di Istana Permaisuri ini. Aku ingin semua orang bahagia. Tapi ada beberapa orang yang tidak senang dengan pengurusanku. Aku ingin memberi mereka sesuatu untuk dikelola oleh kepala baru. Itulah sebabnya aku memilih Ratu Joda sebagai kepala Istana Permaisuri.
bekerja di sini adalah soal wibawa dan harga diri. Orang-orang akan bekerja di sini dengan penuh harga diri. Dan jika ada yang tidak ingin bekerja di sini, maka sudah jelas, aku akan membebaskan orang itu saat ini juga. Tidak. Aku masih tidak bisa percaya, aku juga tidak percaya. bahwa Ratu Rukaya memilih Ratu Jodah. Iya, sama. Ratu Rukaya seseorang yang tidak akan pernah memberikan kekuasaannya, juga tidak akan menerima kekalahan. Ia tidak akan pernah menerima kekalahan dari Ratu Jodah. Kalau aku rasa Ratu Rukaya ingin memperbaiki caranya, ya kan? Istana Permaisuri sangat sayang pada Ratu Rukaya. Itu kebanggaannya, tapi dia memberikan itu untukku. Aku tidak mengerti. Aku pikir kalau dia akan menciptakan sebuah kekacauan di Istana Wanita kalau dia kalah. Tapi ternyata dia tetap membuat dirinya tenang. Bahkan dia malah memilihmu. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukannya. Aku tidak tahu alasan dibalik itu. Yang aku tahu adalah bahwa aku harus melakukan tugasku terhadap istana ini dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian. Tapi aku tidak mengerti kenapa Ratu Salimah memberikan suaranya pada Ratu Rukaya. Apa yang membuatnya mengubah pikirannya? Karena aku telah memintanya untuk melakukan itu. Apa? Itu benar, Moti. Aku meminta Ratu Salimah untuk memberikan suaranya untuk memilih Ratu Rukaya. Tidak, Ratu Jodah, aku ingin memberikan suara untukmu. Tapi Ratu Rukaya akan terluka jika kau memilihku. Dia adalah adikmu dan dia memperlakukanmu dengan hormat. Jika kau memilihku, itu akan menciptakan keretakan di antara kalian berdua dan aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa. Aku mengakui bahwa Ratu Rukaya adalah adikku, Ratu Jodah. Kau tahu bagaimana cara untuk memenuhi tugas seorang adik. Tapi Moti, aku tidak mengerti kenapa Ratu Rukaya memberikan suaranya untukku. Apa maksud dibalik itu? Apa maksudnya dibalik melakukan ini? Aku mengenal Rukaya sejak masa kecilnya. Dia tidak pernah menyerahkan apa yang menjadi miliknya untuk orang lain. Coba katakan, Gulbadan, apa kau tahu alasan dibalik ini? Aku bahkan sampai terkejut. Tapi ada kemungkinan bahwa Ratu Rukaya ingin memberikan Ratu Jodah kesempatan. Ratu Rukaya pasti lelah mengelola Istana Wanita. Dia tidak pernah lelah mengelola Istana Wanita. Tapi aku harap kau benar, Gulbadan. Kuharap Rukaya memberikan kesempatan pada Jodah. Tapi jika ada alasan lain, mungkin akan menciptakan masalah di masa depan nantinya. Kenapa Rukaya membiarkan Jodah menang meskipun berada di dekat dengan kemenangan? Apa yang bisa menjadi tujuan Rukaya? Memberi tanggung jawab pada Ratu Jodah. Apa yang telah kau menangkan dengan kekalahan ini, Rukaya? Moti, aku ingin mencari berkah Tuhan sebelum mengambil tanggung jawab di Istana Permaisuri. Sekarang karena telah mengunjungi kuil, aku merasa siap untuk bekerja. Aku merasa lega sekarang. Sama seperti semua orang, bahkan Tuhan mempercayai kemampuanmu. Kau akan mampu mengelola Istana Wanita lebih efisien daripada Ratu Rukaya. Moti, mulai bagikan persembahan suci dari ujung sini sampai ke sana ya. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Jodah, ini aku. Sujamal, kakakmu. Bagaimana kau akan bereaksi jika kau tahu bahwa kita telah diserang oleh kakakmu Sujamal yang merupakan buronan dari Amer? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu bahwa kau telah meminum racun. Dan aku tidak tenang. Itu sebabnya aku datang ke sini. Tapi aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu. Kenapa kau menciptakan masalah dalam kehidupanku? Pertama kau menipu ayahku, lalu sekarang kau menyerang wilayah milik yang mulia.
Tidak, Joda. Ketika seorang Rajput pergi untuk bertempur, itu berarti bahwa lawan adalah musuh. Relasi tidak penting, dan aku tidak mengganggu wilayah Mughal. Aku menyerang Mughal untuk mendapatkan kembali daratanku. Mughal telah menjadi musuh kita sejak bertahun-tahun. Dan raja dari kerajaan Mughal adalah suami adikmu. Kau membunuh kerabat yang mulia. Aku tidak membunuh mereka. Mereka menyerahkan hidup untuk tanah mereka. Dan itulah sebabnya maka aku mengirim mayatnya kembali ke Agra. Aku harus membunuh setiap orang yang melawanku, Joda. Tetapi pada akhir hari itu, mereka yang orang Mughal, dan setiap Mughal adalah musuhku. Kau ingin bertemu denganku, kan? Sekarang, kita berdua sudah bertemu. Dan aku harus memaksamu untuk pergi dari sini. Orang-orang Mughal mencarimu karena Yang Mulia menginginkanmu hidup atau mati. Aku mohon pergilah dari sini segera, Sujamal. Ada apa, Joda? Siapa orang itu? Bukan siapa-siapa, Moti. Dia hanya mengingatkanku pada negeri kelahiran kita, Amer. Ayo kita pergi. Bekerja di sini adalah soal wibawa dan harga diri. Orang-orang akan bekerja di sini dengan penuh harga diri. Dan jika ada yang tidak ingin bekerja di sini, maka sudah jelas, aku akan membebaskan orang itu saat ini juga. Tidak. Mulia, Pir Muhammad mengirimkan pesan. Dia telah menulis bahwa Baaz Bahadur mendapatkan bantuan dari Pangeran Rana Pratap dari Mewan. Pangeran membuat sebuah aliansi untuk musuh Anda untuk membangun sebuah kekuatan melawan Anda. Adga Khan, kirim sebuah pesan pada Pir Muhammad dan Adam Khan. Beritahu, aku ingin memenangkan Malwa. Aku ingin Baaz Bahadur dibunuh tanpa belas kasihan. Seperti yang Anda katakan, Yang Mulia. Aku ingin memberitahumu satu lagi. Baik, Yang Mulia. Aku telah menjanjikan rakyat sebuah perayaan besar untuk menyelamatkan hidup Ratu Joda dengan doa-doa mereka. Ratu Joda kini telah pulih. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk merayakan. Baik, Yang Mulia. Aga Khan buat pengumuman bahwa kita akan mengadakan perayaan besok. Aku ingin perayaan dibuat dengan mewah. Semua rakyat harus menikmatinya. Baik, Yang Mulia. Mam Angga, kupikir aku harus pergi memberitahu mengenai perayaan pada Joda. Selamat, Ratu Rukaya. Terima kasih. Aku sangat bangga padamu. Meskipun kau kalah dalam pemilihan, kau adalah pemenang sebenarnya. Kau telah membuat langkah yang luar biasa. Dan semua orang di Istana Permaisuri terkejut dengan langkahmu. Apa kau melihat bagaimana reaksi Ratu Joda? Apa yang membuatmu mengubah pikiran dan memilih Ratu Joda? Aku punya alasan yang kuat, Mahamangga. Ratu Joda selamat dari racun Benazir. Tapi dia tidak akan bisa bertahan terhadap langkahku. Sekarang Istana Permaisuri berada di bawah pengolahan Ratu Joda. Setiap hari dia akan terlibat dalam pemerintahan Istana Permaisuri. Dan sekarang dia tidak tahu harus bagaimana. Dan itu akan memakan waktu sampai dia bisa mengerti semua itu. Dia akan memberikan seluruh waktunya untuk Istana Permaisuri. Dia akan sibuk mengelola Istana Wanita dan aku sibuk menghabiskan waktu dengan Yang Mulia. Dan tentu saja aku akan membuat Yang Mulia melupakan Ratu Joda. Itu merupakan langkah yang sangat bagus. Ini bukanlah akhir dari permainan, Mahamangga. Aku bisa meraup banyak keuntungan. Tidak mudah untuk menjamin kelancaran pekerjaan Istana Permaisuri. Tidak mudah untuk menangani ribuan perempuan yang tinggal di Istana Permaisuri ini. Sangat sulit untuk memenuhi keinginan semua wanita. Banyak perkelahian dan masalah. Tidak bisa ditangani hanya dengan cinta. Berapa lama Ratu Joda akan menangani situasi dengan penuh kesabaran? Ratu Joda akan segera menyadarinya. Dan juga setiap orang itu harus takut padamu. Dan kemudian dia harus menjadi keras kepala sepertiku. Semua orang akan mulai menentang jika dia mulai keras kepala. Pada akhirnya, Ratu Joda akan kehilangan Istana Permaisuri dan Yang Mulia. Kerja yang bagus, Ratu Rukaya. Kau telah membuat sebuah langkah yang luar biasa. Kau adalah pemenangnya. Mahamangga, aku harus berterima kasih atas saranmu.
Dalam langkah terakhirku, kau telah mengatakan kepadaku bahwa aku membuat kesalahan dengan melibatkan Yang Mulia. Kali ini, aku memastikan bahwa rencanaku hanya melibatkan Ratu Joda. Dan rencana ini akan membuatku memenangkan kembali Yang Mulia. Katakan bagaimana caranya mengelola keuangan di Istana Permaisuri ini. Yang Mulia, setiap ratu dan pelayan dalam Istana Wanita diberi jumlah yang tetap setiap bulannya, sesuai dengan status dan posisi mereka. Jika mereka membutuhkan sejumlah tambahan, maka mereka harus mengajukan permohonan untuk itu. Berikut ini daftar para ratu dan juga pelayan. Itu menyebutkan jumlah yang diberikan kepada masing-masing dari mereka. Semuanya ada dalam urutan menurun dari posisi mereka. Kau perlu mengawasi laporan dari biaya lainnya di Istana Wanita. Kau juga harus mengawasi perkiraan anggaran dan juga biaya yang diperlukan untuk semua itu. Ya Tuhan, ini lebih sulit dan rumit daripada yang aku bayangkan. Katakan padaku apa masalahmu sekarang. Ratu Joda, Nafisa telah menyimpan sutra yang dikirim untukku dari Multan. Sekarang dia menolak untuk mengembalikannya. Tidak, Ratu Joda, itu tidak benar. Tapi dia yang mencoba mengambilnya dari petugas. Yang Mulia, aku membutuhkan lebih banyak uang bulan ini. Aku ingin memberikan persen untuk pelayanku. Joda, ada yang... Tolong dia, Moti. Biar aku mendengar keluhan mereka dulu. Sutra apa tadi katamu? Sutra apa yang dikirimkan padamu? Ratu Joda kelihatannya terlalu sibuk dengan tugas-tugas Istana Permaisuri. Tampaknya begitu, Ibu. Ratu Rukaya dulu mengurus Istana Permaisuri juga. Aku tidak ingat. Kau pernah harus menunggu untuk bertemu dengan salah satu ratumu. Raja harus di atas dari kesulitan Istana Permaisuri. Tidak apa-apa, Ratu Joda. Baru untuk hal ini, aku akan pergi untuk memberitahu. Itu tidak perlu, Bu. Kau tidak perlu melakukannya. Aku tidak ingin kau memanggilnya. Aku pasti bisa memahami bahwa itu hari pertamanya. Dia akan terbiasa secara bertahap. Aku kira itu hal yang sangat wajar. Dan jujur saja, aku sebenarnya senang melihat bahwa dia tidak meninggalkan pekerjaannya untuk orang lain. Aku menghormati orang-orang yang mementingkan tugas mereka. Lihatlah. Setelah memenangkan pemilihan, dia bahkan tidak merayakannya. Dia bekerja sejak saat ini. Jadi aku tidak ingin mengganggunya, apalagi saat ini dia sedang melakukan pekerjaan. Jujur saja, Jalal. Aku bisa melihat bahwa kau juga berubah. Semuanya berubah dengan berjalannya waktu. Waktu mengajarimu pelajaran baru. Aku akan pergi sekarang. Aku akan temui Joda nanti setelah ini. Bekerja di sini adalah soal wibawa dan harga diri. Orang-orang akan bekerja di sini dengan penuh harga diri. Dan jika ada yang tidak ingin bekerja di sini, maka sudah jelas. Aku akan membebaskan orang itu saat ini juga. Tidak. Aku sudah terbiasa untuk mengurus Istana Permaisuri. Dan aku tidak bisa duduk diam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bingung sekali. Salam Yang Mulia. Aku senang karena kau berada di sini, Hosiar. Kau tahu, aku merasa begitu bosan. Dan kau juga tidak ada di sini untuk melampiaskan kemarahanku, memakimu dan juga menamparmu. Tapi Yang Mulia, Ratu, Anda adalah orang yang ingin membuat Ratu Joda sibuk kan, hingga waktunya habis. Oh, begitukah? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Yang Mulia Raja baru saja bertemu dengan Ratu Joda, tapi dia kembali ketika dia menemukan dirinya sibuk. Kurasa kau harus mendatangi Yang Mulia Raja sekarang. Idemu itu bagus sekali, Hosiar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, kau telah melakukan sesuatu yang masuk akal. Aku senang sekali hari ini. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, kau tampak berbeda hari ini, Ratu. Tidak, Hosiar. Aku tidak berubah sama sekali. Aku masih sama. Aku hanya mengubah perilakuku. Lupakanlah ini semua. Aku harap Ratu Joda tidak curiga pada kita bahwa aku telah mengirimmu ke sana sebagai mata-mataku. Tidak, Yang Mulia Ratu.
Kau tahu Ratu Joda begitu sibuk dengan tugasnya, bahwa dia tidak punya waktu untuk menduga siapapun. Bagus sekali. Ratu Joda sibuk dengan tugas istana para wanita. Dan aku sekarang punya banyak waktu. Sekarang aku akan menghabiskan waktuku dengan Yang Mulia. Bagaimanapun, kau boleh melakukan pekerjaanmu. Setiap kali kau punya waktu, bawa kabar kepadaku. Anda akan pergi kemana Yang Mulia Ratu? Biarkan aku menyisir rambutmu. Tidak, Hosiar. Yang Mulia akan membantu menyisir rambutku. Aku tidak bisa meninggalkan dia sendirian. Selamat datang. Aku tahu bahwa kau akan datang kemari. Yang Mulia, bagaimana kau tahu bahwa aku akan ke sini? Aku mendengar langkah kakimu. Wow, jadi kau telah memiliki bakat itu juga. Katakan sesuatu padaku, jika kau punya waktu, mengapa kau tidak datang padaku? Sekarang aku tidak punya tugas ataupun tanggung jawab. Itu benar. Aku telah bertanya-tanya, kenapa kau memberikan suaramu untuk Joda? Kenapa kau harus lakukan itu? Tapi sekarang aku tahu kenapa itu kau lakukan. Benar? Katakan padaku, apa yang kau lakukan? Kau melakukan itu sehingga kau memiliki waktu dan Ratu Joda tetap dengan kesibukannya, benar? Yang Mulia, aku benar-benar sedih mengetahui bahwa kau salah paham terhadapku. Aku hanya mencoba untuk bermurah hati. Aku merasa bahwa jika semua orang ingin Ratu Joda untuk mengelola istana permaisuri, dia harus mendapatkan satu kesempatan. Aku mencoba untuk menjaga martabat kepala permaisuri seperti yang kau sarankan. Aku mencoba menjadi murah hati, tapi nyatanya kau salah paham terhadapku. Tidak, bukan begitu. Aku senang mendengar bahwa kau mengambil nasihatku. Aku mengerti. Kau pikir aku keras kepala dan bahwa aku tidak mendengarkanmu. Tapi kenyataannya adalah bahwa aku tidak pernah bisa tidak menghormati nasihatmu. Tidak ada yang lebih penting daripada kau, Yang Mulia, juga tidak posisiku maupun kekuasaan. Itu sama sekali tidak berarti bagiku. Aku senang mengetahui bahwa aku orang yang paling penting dalam hidupmu. Kau ingin menghabiskan waktu bersamaku. Tetapi terlihat ironi. Kau punya waktu, kau bebas dari tugasmu. Tapi aku masih harus memerintah kerajaan. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ingin mendengar alasan. Kau harus menghabiskan waktu bersamaku. Yang Mulia, tidakkah kau melakukan ini sebanyak yang permaisuri lakukan? Baiklah, setelah perayaan besok, aku akan berusaha meluangkan waktu. Benarkah? Baiklah, jadi kita akan bermain cugan pertama, lalu kita akan pergi untuk berburu. Sudah lama kita tidak pernah berburu, bukan Yang Mulia? Itu ide yang bagus. Harus kukatakan, Yang Mulia, aku benar-benar merasa senang bisa dekat denganmu. Abdul, selesaikan pekerjaanmu tepat waktu. Yang Mulia Raja telah mengumumkan sebuah perayaan. Ya, baik. Kita harus berada di sana. Iya. Tuan, apa yang sedang dirayakan? Ada apa denganmu? Semua orang di Agra tahu tentang hal itu. Aku telah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan. Pantas saja kau tidak tahu. Yang Mulia Raja telah mengumumkan perayaan besar. Semua rakyat diundang ke sana. Dan Yang Mulia Raja akan merayakan dengan rakyatnya. Kenapa begitu? Ratu Joda menyelamatkan hidup Yang Mulia Raja dari seorang wanita beracun. Tapi dia diracuni. Yang Mulia Raja telah berdoa untuknya bersama dengan rakyatnya. Lalu dia telah mengumumkan bahwa setelah Ratu Joda pulih, dia akan merayakannya bersama dengan rakyatnya. Ingat Abdul, cepat kerjakan ya. Iya, baik. Aku senang sekali, Joda, bahwa semua orang sangat mencintaimu. Baiklah, sebelum ada yang mengenaliku, aku harus segera pergi dari sini. Perhatian semuanya, jika seorang masuk atau keluar dari Agra, kau harus menggeledah dan tanyakan siapa dirinya. Yang Mulia Raja akan muncul di tempat terbuka untuk perayaan.
keamanannya haruslah sempurna untuk Yang Mulia. Kalian mengerti? Pergi! Persiapan keamanan sangat ketat di sini. Bagaimana aku bisa pergi dari sini? Bekerja di sini adalah soal wibawa dan harga diri. Orang-orang akan bekerja di sini dengan penuh harga diri. Dan jika ada yang tidak ingin bekerja di sini, maka sudah jelas, aku akan membebaskan orang itu saat ini juga. Tidak. Apa? Yang Mulia Raja di sini? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku sudah berusaha keras, tapi kau tidak membiarkanku mengatakannya. Yang Mulia Raja memberikan isyarat padaku dan meminta untuk tidak mengganggumu. Apa yang bisa aku lakukan saat itu? Kupikir kau ingin mengatakan hal lain. Aku tidak tahu bahwa kau memberitahuku tentang kedatangannya. Yang Mulia Raja tiba tanpa pemberitahuan. Aku yakin dia pasti berpikir bahwa aku tidak punya waktu untuknya. Dia pasti merasa buruk. Aku yakin kalau dia tidak merasakan seburuk yang kau anggap. Dia tersenyum dan memberi isyarat bahwa dia akan menemuimu nanti. Tidak. Aku harus meminta maaf kepada Yang Mulia. Aku tidak bisa menunggu lagi. Maafkan aku. Katakan apa yang membawamu ke sini? Aku ke sini untuk minta maaf padamu. Kau datang untuk menemuiku, tapi saat itu aku sedang sibuk. Moti yang bilang kepadaku. Tapi kenapa kau menyuruhnya untuk tetap diam? Seharusnya kau beritahu tentang kedatanganmu. Aku ingin menemuimu, tapi saat itu aku melihat kau begitu sibuk. Jadi jangankan aku, kau mungkin tidak akan memperhatikan para malaikat di sekitarmu. Bukan seperti itu. Hari ini adalah hari pertama aku bekerja. Aku tidak mengerti apa-apa dan pada mulanya aku seperti tersesat. Jujur saja aku harus memuji Ratu Rukaya karena dia telah mengurus istana permaisuri begitu lama dan tidak pernah mengeluh. Dia bekerja begitu keras tanpa mengenal lelah. Aku saja lelah pada hari pertama. Sudah cukup. Sebenarnya aku hanya bercanda, Joda. Aku menyukai kenyataan bahwa kau sedang sibuk dengan pekerjaan. Ya, itu tidak apa-apa, tapi aku bahkan tidak bisa menemuimu, Yang Mulia. Itu tidak benar. Sejujurnya, jika kau mengabaikan pekerjaanmu, aku mungkin tidak akan menyukai hal itu. Apa? Justru aku tidak suka orang-orang yang tidak melakukan pekerjaan mereka dengan serius. Aku harus beritahu sesuatu, meskipun kau sibuk dengan pekerjaanmu. Kau tetap terlihat cantik. Kau tampak berbeda saat berada di pengadilan khusus Yang Mulia. Iya, itu karena aku di sana sebagai seorang raja. Dan aku di sini sebagai temanmu dan juga suami. Baiklah, aku punya permintaan padamu sebagai temanmu. Jika kau datang menemuiku di waktu berikutnya, jangan pergi diam-diam ya. Temui aku sebelum kau pergi. Ya, baiklah, aku akan mencobanya. Tapi aku merasa tidak ingin mengganggumu ketika kau sedang bekerja. Apa yang kau katakan? Kau merasa tidak ingin, tapi kau pernah bilang padaku bahwa kau tidak punya perasaan apa-apa. Joda, kita akan memutuskan nanti apakah aku memiliki perasaan atau tidak. Sekarang kau memiliki banyak tanggung jawab, jadi kau harus kembali bekerja. Baiklah. Aku ingin semua fasilitas disediakan di Istana Permaisuri. Temui petugas Istana Permaisuri lainnya dan bicarakan hal ini dengan mereka. Jika ada masalah, tolong beritahu aku. Dan satu lagi, jangan mengganggu apapun yang telah berfungsi dengan lancar ya. Jika ada sesuatu yang tidak dilakukan dengan benar, segeralah beritahu aku. Ayo cepat, ayo. Salam Ratu Joda. Salam Ratu Joda. Apa yang terjadi? Kenapa dia menangis? Yang Mulia, dia diserahi tugas membersihkan istana wanita. Tapi dia menghindari pekerjaan dan ditemukan sedang istirahat. Setelah aku pergoki, dia membuat alasan sedang sakit. Maafkan aku Ratu Joda, aku membuat kesalahan. Aku tidak bisa bekerja karena aku kurang sehat. Tolong jangan hukum aku Yang Mulia. Dia berbohong Yang Mulia, hukum saja dia. Dia berusaha menghindari pekerjaan. Kalau Ratu tidak menghukumnya, pelayan yang lain pasti juga akan mengikuti jejaknya. Yang seperti ini tidak bisa dibiarkan Yang Mulia.
Seseorang yang sakit harus diberi pengobatan dan bukannya diberi hukuman. Sekarang bawa dia ke penyembuh istana. Aku mohon maaf Yang Mulia. Jangan begitu toleran pada pembantu ini. Kalau saja Ratu Rukaya, pasti sekarang ini dia sudah sehat lagi. Ratu Rukaya tidak menjalankan istana permaisuri. Seharusnya kau tidak memaksa orang sakit untuk bekerja. Sekarang lakukan apa yang kukatakan. Ini adalah bagaimana para budak diperlakukan Yang Mulia. Mereka dipaksa bekerja sampai mereka mati. Dan kemudian, mereka digantikan oleh orang lain. Bekerja di sini adalah soal wibawa dan harga diri. Orang-orang akan bekerja di sini dengan penuh harga diri. Dan jika ada yang tidak ingin bekerja di sini, maka sudah jelas, aku akan membebaskan orang itu saat ini juga. Tidak. Minta semua pelayan istana permaisuri untuk berkumpul di sini. Bagus Ratu Joda, bagus sekali. Kau sudah mulai mengelola istana permaisuri. Salam Ratu Rukaya. Apa yang membawamu kemari? Aku datang untuk melihat apakah istana permaisuri sedang dikelola dengan baik atau tidak. Aku baru mulai belajar dan sejujurnya pada hari pertama, aku mulai menghormatimu. Bagaimana caramu bisa mengatur begitu banyak hal di dalam istana permaisuri, namun kau juga punya waktu untuk diri sendiri. Kau memang benar-benar orang yang luar biasa, Ratu Rukaya. Aku benar-benar kagum padamu. Terima kasih. Itulah sebabnya aku memberikan suara untukmu. Kau menyatakan bahwa istana permaisuri telah salah urus. Jadi aku ingin kau tahu bahwa itu tidak mudah untuk mengelolanya. Ada alasan lainnya juga. Aku ingin bebas dari beban istana dan aku ingin menghabiskan waktu dengan Yang Mulia. Karena selama ini aku selalu sibuk dengan mengelola istana permaisuri. Sehingga kedekatanku dengan Yang Mulia menjadi terganggu. Dan beberapa ratu mencoba untuk mengambil keuntungan. Untuk memisahkan aku dengan Yang Mulia. Kau tidak perlu khawatir mengenai hal itu, Ratu Rukaya. Yang Mulia Raja itu bukan anak kecil. Dia bisa menilai orang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya. Bagaimanapun, lupakan saja. Sebenarnya aku berencana untuk pergi keluar dengan Yang Mulia. Jadi aku memutuskan untuk mengajakmu bersama-sama. Tapi kau akan sibuk dengan tanggung jawabmu, bukan? Sebenarnya aku berencana untuk bermain cogan dalam beberapa hari ini. Kemudian kami akan pergi untuk berburu. Jadi kami memutuskan untuk mengajakmu juga. Jika kau ikut dengan kami akan menikmatinya. Bagaimanapun juga, kau telah menerima beban itu, bukan? Aku bebas untuk menghabiskan waktu dengan Yang Mulia. Dan aku tidak harus menyembunyikan hal itu kali ini. Baiklah, aku harus segera pergi sekarang. Karena aku harus membuat persiapan untuk besok. Salam Ratu Joda. Yang Mulia, sesuai perintah Anda, sebagian besar pelayan telah berada di sini siap melayani Anda. Katakan padaku, apa kau merasa senang bekerja di istana permaisuri? Iya Ratu Joda. Ratu Joda, para pelayan selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka tidak pernah mendapatkan istirahat atau bebas dari pekerjaannya. Kau telah menyadarinya, Joda. Bahkan ketika mereka tidak enak badan, mereka tetap harus bekerja. Dengar, aku ingin menjelaskan sesuatu pada kalian semua. Aku tidak menerima beban istana permaisuri untuk sebuah kekuasaan. Aku mengambil tanggung jawab tersebut sehingga aku bisa membantu para anggota dari istana permaisuri ini. Seseorang hanya akan merasa puas jika mereka bekerja karena keinginan mereka dan bukannya dipaksa. Aku mohon maaf Yang Mulia, tapi mereka ini adalah budak. Mereka bahkan tidak punya hak untuk hidup mereka. Ini adalah keberuntungan mereka untuk menghabiskan hidup mereka dalam melayani istana wanita. Itu adalah hukuman istana wanita. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Jika ada yang tidak ingin bekerja di istana permaisuri, jika ada dari kalian yang dipaksa, dan jika kalian ingin kembali ke kehidupan sebelumnya,
Aku akan menghormati keinginan orang itu. Kalian memiliki izin untuk melakukannya. Jadi katakan padaku, siapa yang ingin berhenti bekerja? Aku persilahkan kalian melakukannya. Ratu Joda. Ini bertentangan dengan hukum kerajaan. Para budak ini melayani kerajaan Mughal sejak bertahun-tahun. Sekarang tidak begitu. Mereka adalah pelayan dan bukannya budak. Kau tidak punya hak untuk memutuskan itu. Kau tidak punya kekuasaan untuk membebaskan para budak. Tapi sejauh yang aku tahu, kerajaan Mughal itu tidak mendukung perbudakan, Maham Angga. Kau baru saja diangkat menjadi kepala permaisuri. Kita telah mengikuti kebiasaan ini selama puluhan tahun. Ini benar-benar menyedihkan. Telah berlangsung selama puluhan tahun, tapi tidak ada yang pernah mengerti. Yang memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bukan kehendaknya adalah dosa. Tidak ada budak yang dipaksa untuk bekerja. Mereka semua bekerja di sini dengan kehendak mereka sendiri. Dan mereka bekerja diberi imbalan yang setimpal. Baiklah, kita akan segera mengetahui kebenarannya. Jadi sekarang katakan padaku, siapa di antara kalian yang ingin meninggalkan istana permaisuri? Siapa yang merasa tidak bekerja di sini dengan sukarela? Aku ingin bebas, Ratu Joda. Aku ingin kembali ke Mathura kepada keluargaku. Ratu Joda, aku juga sudah menghabiskan 15 tahun hidupku di sini. Aku ingin pulang ke rumah. Aku Ratu Joda. Aku juga Ratu Joda. Kau baru saja bilang bahwa mereka bekerja di sini dengan sukarela. Lalu ini apa, Maham Angga? Bekerja di sini adalah soal wibawa dan harga diri. Orang-orang akan bekerja di sini dengan penuh harga diri. Dan jika ada yang tidak ingin bekerja di sini, maka sudah jelas. Aku akan membebaskan orang itu saat ini juga. Tidak.